Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Sukses itu menyukai persiapan kan. Oke. Kesuksesan itu menyukai persiapan. Jadi kalau kita bermimpi untuk ya misalnya ibaratnya kalau lu bermimpi jadi orang kaya, ya lu harus siap-siap jadi orang kaya. Pasti orang-orang bilang, lu lihat realitanya dulu dong gitu. Lu nggak Nah, mungkin ini gitu. yang gue belajar, ini yang gue belajar dari lu gitu ya, bahwa Iya, kenapa? dulu kita itu kita see dulu baru believe kan. Ya. Nah, sebenarnya kan yang benar kita believe dulu, kita baru see. Tuh. Nah, ini harus dijelaskan nih buat teman-teman. Coba lu jelaskan sesuai Iya. pengertian lu. Iya, jadi believe it, maksudnya believe dulu baru see, itu adalah kita percaya dulu nih, kita percaya dulu bahwa mimpi kita itu akan menjadi kenyataan, baru kita nantinya akan melihat bahwa mimpi kita akan jadi kenyataan. Tapi untuk kita bisa believe, ini kan badan kita itu harus, apa ya, istilahnya gue bilang badan kita harus dibohongin gitu. Untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan apa yang kita percaya, badan kita kan harus dibohongin kan. Jadi secara imajinasi dengan secara apa yang kita rasakan, apa yang kita punya secara fisik itu harus align, walaupun mungkin mimpinya itu masih jauh banget atau mimpi itu masih ujung banget gitu, tapi secara fisik kita itu sudah bisa merasakan. Atau dengan kata lain, kalau pikiran lu mampu membayangkan, fisik lu harus bisa merasakan. Jadi intinya Maka orang-orang bahwa orang-orang itu kan kalau punya mimpi mereka lihat pakai mata fisiknya. ya, Kalau misalnya mereka mau ngapain, mereka lihat kondisi sekarang gitu kan. betul. Kalau kondisi sekarang tidak memungkinkan, apalagi mustahil gitu. Mereka nggak akan lanjut. Mereka akan menurunkan goalnya sesuai dengan yang mereka percayain aja, ya seginilah limitnya, nggak mungkin lah bisa segini, dan mereka akan beroperasi segitu gitu. Nah, sedangkan yang kita lakukan dari dulu adalah kita lihat yang besarnya aja gitu, kita lihat yang besarnya di mata batin ya, mata imajinasi lah, dan kita percaya itu pasti jadi gitu. Betul. Jadi ya, dan langsung jadi, maksudnya bukan langsung jadi, dan itu baru jadi gitu. Jadi intinya terbalik kalau orang-orang itu lihat dulu baru dia percaya, baru jadi gitu. Nah, ini kita nggak percaya dulu baru lihat, baru benar-benar jadi nongol. Nah, itu kan susah ya dipahami sama orang-orang. Susah banget. Ini lucunya setelah gue bilang kita bikin paspor dan mereka ketawa, sebulan kemudian kita dapat project di Kuala Lumpur. Nah, lucu kan? jadi nggak mau kan harus bikin paspor kan ya. Jadi lu sudah bisa mempredik. Jadi ya istilahnya lu sudah bisa memprediksi bahwa lu akan keluar negeri, staff lu akan keluar negeri. Ya lu nggak tahu di mana, kapan. Tapi ada semacam feeling gitu kan, ada gitu di badan lu, di pikiran lu ada semacam sentilan bikin password di sana gitu. Nah, nggak masuk akal kan, nggak masuk akal karena belum tahu apa. Nah, tapi beberapa saat kemudian terjadi gitu. Tahu-tahu dapat project di luar negeri. Betul. Itu yang nah ini teman-teman juga harus tahu, itu yang disebut intuisi. Intuisi tuh gitu. Jadi semacam sentilan feeling lah, sentil lah, ting gitu, nggak tahu apa, tahu-tahu ada semacam getaran kecil gitu. vibrasi ya, kayak vibrator gitu. Jadi kayak ada semacam feeling tanpa alasan yang jelas loh, tapi feelingnya kuat gitu. Udah bikin di sana, nggak ada alasan. Dan kalau kita mikir pakai alasan, kenapa begini, nanti gini, apa tujuannya, apa untungnya, ngapain, ntar rugi, ntar untung, hilang. Tapi kalau dijalanin aja, udah dah jalanin aja. Nah, tahu-tahu ke depannya baru tersambung, connecting the dots gitu. Dots-nya baru nyambung di sini. Oh, kenapa waktu itu ada feeling ini, karena akan ada kejadian ini gitu. Jadi kayak ada semacam penglihatan masa depan gitu, tapi berdasarkan feeling ya. Itu disebut intuisi. Ya kalau gue sih bilang intuisi. Gitu ya. Lucu ya. Jadi bisa gitu. Sederhananya gini, mungkin kalau orang relate-nya gini mungkin ya. Kalau ada orang yang bermimpi punya mobil, ya kayak gue dulu juga, gue pernah mimpi pengen punya mobil. Yang gue lakukan pertama kali itu adalah gue ke showroom,
Terus gue melihat dan megang sendiri mobil yang gue mau. Pada saat itu lu joknya seperti apa? Nggak ada, gue nggak punya kemampuan lah untuk beli mobil waktu itu. Nah, jadi waktu itu lu nggak punya kemampuan beli mobil, berpikir dapat mobil itu dari mana nggak tahu gitu kan? Ya. Tapi lu merasakan aja bahwa lu sudah punya mobil itu gitu. Iya. Dengan ke showroom lu pegang gitu. Nyobain, gue minta test drive, terus ya. Lu pede itu? Gue feel. Ya pede aja, maksudnya kan test drive itu kan nggak bayar ya kan. Iya, tapi kan ada orang yang ya. Itu. Jadi sebenarnya ya itu seperti gue bilang tadi, kesuksesan itu membutuhkan persiapan gitu. Jadi kalau misalkan lu bermimpi untuk punya mobil, ya berarti lu harus mempersiapkan diri untuk lu punya mobil. Jadi lu harus tahu nanti waktu punya mobil itu perawatannya gimana, terus biaya mobil itu apa aja, lu siapin bikin SIM, lu siapin mungkin peralatan-peralatan yang lu butuhkan untuk lu punya mobil. Itu dari awal lu udah tahu, lu udah siapin gitu. Jadi begitu punya mobil, ya lu tinggal jalanin. Dan jadi, sejauh ini yang gue lihat seperti itu. Lucu ya, ini teman-teman denger ya. Jadi kalau orang kan beli mobil dulu baru bikin SIM. Iya. Nah, ini walaupun belum tahu caranya dapat duit dari mana beli mobil atau gimana, lu bikin SIM dulu gitu ya. Jadi terbalik. Jadi terbalik ya. Di SIM dulu, persiapan kalau ada mobil garasinya di mana, ya kan? Mungkin beli kop mobilnya. Kan belum tahu dapat mobilnya dari. Betul. Jadi anehnya gitu. Jadi persiapannya. Kadang orang kan kalau bermimpi ya bermimpi aja gitu. Dia nggak apa ya? Tidak ada action untuk ke sana. Nggak ada persiapannya. Kalau orang jadi merasa sulit bermimpi itu karena mereka memikirkan jalan untuk mencapai mimpinya. Padahal yang perlu mereka lakukan itu mempersiapkan diri untuk menerima mimpi itu. Kalau kita mikirin untuk bisa nyampe mimpi jadi presiden, wah itu jalannya capek banget sih. Pusing mikirin di awal. Tapi kalau dipikirin caranya. Kalau dipikirin caranya pusing, tapi kalau dipikirin persiapannya lebih gampang. Ya. Jadi intinya kalau mau sesuatu nggak usah mikirin caranya kan? Itu ya maksudnya ya. Tapi mikir aja kita sudah jadi sesuatu itu udah jadi nih. Kalau udah jadi gue ngapain gitu. Betul. Itu ya. Betul. Jadi misalnya ya seperti tadi yang lu bilang, misalnya jadi presiden jangan mikir caranya gimana jadi presiden, tapi kalau udah jadi presiden persiapan apa yang harus dilakukan gitu kan? Mungkin beli baju. Ya kan, mungkin beli kamera bagus buat konferensi, mungkin bikin fotonya buat ya itu. Jadi persiapan seakan-akan sudah jadi gitu ya. Seakan-akan udah jadi. Nah, pada saat lu lakukan itu, maka ya otak bawah sadar lu itu sudah percaya, udah believe bahwa itu sudah terjadi gitu. Nah, baru hal itu terjadi gitu ya. Ya. Gitu ya maksudnya. Yang agak susah dijelaskan ke banyak orang sih. Gue pribadi merasa susah untuk menjelaskan hal seperti itu. Sebenarnya nggak susah dijelasin, cuma susah dipercaya. Susah dipercaya. Dijelasin nggak susah, susah dipercaya gitu, iya kan? Iya. Karena gue sering ngomong kayak gini, gue bilang udah gimana? Jelas ya? Paham maksudnya ya? Iya jelas. Paham nggak? Paham. Oh iya. Tapi nggak percaya gitu. Oh ya udah. Iya. Jadi masalahnya bukan nggak susah dijelasin, nggak susah dipercaya gitu. Dan sebenarnya kan nggak lu kan nggak ngapa-ngapain gitu. Lu tinggal percaya aja, lakuin aja kan, nggak susah gitu. Iya. Dan persiapannya itu tidak merugikan loh. Betul. Maksudnya persiapan bikin SIM itu kan nggak rugi ya. Persiapan untuk persiapan alat kayak misalkan tempat cuci atau misalkan kain buat cuci itu kan nggak rugi ya. Tapi begitu lu punya kan jadi sudah siap gitu loh, udah siap. Iya, jadi benar-benar gitu. Secara mental lu sudah menjadi yang lu inginkan gitu. Lu sudah berpikir udah jadi itu. Lu mau ngapain kalau gue udah jadi? Dibandingkan lu belum jadi mikirin caranya gitu. Nah, itu yang harus dirubah ya bagi teman-teman ya. Jadi ya memang sulit dipercaya, ya udah gimana lah bikin caranya percaya, bukti kayak sebanyak-banyaknya gitu. Nah, biasanya kalau orang cari bukti sebanyak-banyaknya ketemu, dia makin yakin gitu. Jadi memang ini ya
intinya itu gimana kita bikin alam bawah sadar kita percaya dulu gitu. Karena kalau alam bawah sadar kita nggak percaya, ya hal itu nggak akan terjadi gitu. Dan andaikan terjadi pun biasanya hilang lagi. Ya. Kayak orang menang lotre, dia seneng kan menang lotre, tapi habis itu dia ya nggak punya duit lagi gitu. Karena emang alam bawah sadarnya belum siap untuk selevel itu gitu. Jadi memang harus dipersiapkan. Ya kita harus bikin percaya lah, alam bawah sadar kita harus percaya baru terjadi. Gitu. Jadi teman-teman memang harus, ya penting lah untuk jangan terlalu mikirin caranya. Kebanyakan mereka terperangkap di mikirin caranya itu. Betul. Caranya gimana? Sehingga mereka akan ribet. Nah, sedangkan kalau kita kan enggak ya, cara kita agak beda ya dengan work life di mana kita mikirin sudah jadi. Persiapannya apa kalau udah jadi? Caranya nanti datang sendiri. Gitu. Terus misalnya caranya kita mau apa, terus butuh orang-orang yang mendukung gitu. Ntar orang-orangnya datang sendiri gitu. Betul. Ya bukan berarti kita malas-malasan nggak berusaha ya, tetap berusaha, tapi ada magicnya di situ. Ada kebetulan yang kalau dipikirin nggak masuk akal, kayak ada yang ngatur aja gitu. Iya kan? Coba lu ceritain deh yang. Kalau gue lebih jemputnya sebagai magnet sih. Nah, jadi maksudnya. Gitu. Begitu lu memegang teguh mimpi ya. Mimpi ini kan harus dipegang teguh ya. Lu ikat terus di kepala lu. Betul. Begitu lu memegang teguh mimpi ini akan masuk ke bawah sadar lu, dan begitu ada kesempatan yang muncul yang mengarah ke sana, lu pasti akan ambil. Nah, ini yang kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita sudah diarahkan ke sana gitu, udah diarahkan ke mimpi kita. Kalau kita pegang teguh mimpinya. Jadi kalau mimpi itu kita ingat terus, kita tulis gitu, dan gue sampai sekarang juga masih tulis di note di kertas yang waktu itu pernah kita bikin, tulis di kertas terus taruh di dompet. Jadi mimpi ini kan dibawa terus ya. Setiap kita ada waktu luang kita baca, kita lihat lagi apa yang kita mimpikan gitu. Nah, ini akan membawa kita secara tidak sadar ke arah itu kalau kita memegang teguh. Jadi kita kadang ditemukan dengan kesempatan-kesempatan, dengan orang-orang, dengan lingkungan yang sebenarnya itu mengarahkan ke mimpi kita, dan itu akan mudah banget buat kita buat ngambil keputusan. Dari banyak keputusan yang dikasih, dari banyak pilihan yang dikasih ke kita, kalau kita memegang teguh mimpi itu, kita akan pasti mengambil keputusan yang mengarah ke mimpi itu tanpa sadar. Walaupun secara korelasi mungkin nggak ada ya, secara korelasi langsung mungkin nggak ada, tapi alam bawah sadar kita akan mengarahkan kita mengambil keputusan yang membawa kita semakin dekat ke mimpi kita. Jadi kadang keputusan kita yang berdasarkan alam bawah sadar nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Kadang itu kita memilih itu. Kenapa kita milih ini gitu, itu kita nggak sadar gitu. Nggak sadar, nggak masuk akal. Tapi ke arah yang kita ingin gitu. Betul. Dibandingkan kita bikin keputusan yang masuk akal, tapi nggak nyampe ke sana gitu. Betul. Ya kan? Jadi memang penting banget untuk tahu soal alam bawah sadar gitu. Alam bawah sadar tuh lebih pinter daripada otak kita. Tapi masalahnya otak bawah sadar itu tidak masuk akal. Itu. Jadi kalau orang pakai akal bikin keputusan, dan kalau alam bawah sadar yang ngasih keputusan dia nggak mau gitu, dia pikir nggak masuk akal, itu dia buang-buang kesempatan sebenarnya. Betul. Iya kan? Justru keputusan dari alam bawah sadar, walaupun nggak masuk akal, tapi kita jalanin, itu yang harus dinanti-nanti gitu. Ya, makanya gue pernah diajarin sama mentor gue. Kalau gue berada di suatu momen untuk mengambil keputusan, itu harus dilakukan dengan menggunakan hati. Jadi, kita memutuskan sesuatu itu dengan hati dan menjalankan keputusannya itu dengan pikiran. Kepala. Jangan dibalik. Jangan dibalik gitu. Jadi kalau orang dibalik hati lu bilang ini keputusan yang bagus gitu, ya lu ambil. Walaupun kepala lu bilang ini nggak mungkin, ini nggak berhasil. Yang benar itu adalah apa yang dikatakan di hati. Kalau hati bilang ini bagus, ini jalan yang benar, ya lu ambil. Nanti tinggal suruh otak lu buat mikirin gimana cara jalaninnya. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman ya. Yang sudah kita lakukan dan alami itu berbanding terbalik dengan yang rata-rata. Dan justru kalau bagi kita nih berdua nih dan banyak lagi, kalau kita melakukan yang biasa-biasa di orang bilang, kita gagal loh, ya nggak? Kita berdua lah paling nggak, sama teman-teman yang ya sejenis lah.
Tapi kalau kita melakukan yang sebaliknya, yang kayak kita omongin, itu berhasil gitu. Dan yang gue temukan satu lagi nih, ini yang amazing nih. Semakin gue maksain kerja keras, gue nggak tahu lu merasa gitu nggak? Ini gue gitu. Semakin gue merasa gue paksa ya, ada satu kata paksain kerja keras, hancur loh. Tapi giliran gue berusaha ya, tetap berusaha. Tapi nggak ada paksa di situ. Ya mungkin ada ekstra lah ya, tapi tidak maksa. Atau bahkan ya sudahlah gitu. Dan itu malah datang, malah berhasil gitu. Dan itu lucu ya. Jadi budaya kerja keras paksa itu kayak nggak masuk akal lagi gitu. Ya gimana? Itu kalau di gua sebenarnya kalau lu mengambil keputusan yang sesuai dengan hati lu. Artinya lu melakukan satu hal yang hati lu seneng. Betul. Jadi bukan masalah kerja kerasnya. Kerja keras itu dianggapnya menjadi kerja keras karena lu melakukan satu hal yang lu nggak seneng dan lu paksa untuk melakukannya. Tapi kalau dari awal lu melakukannya ini dengan perasaan senang, maksudnya hati lu bilang ini bagus dan lu menjalankannya, itu nggak ada yang namanya kerja keras ya. Jadi betul. Jadi kalau kita seneng dengan mungkin bukan senang lah atau excited. Ya kalau kita sejalan lah, sebutlah sejalan gitu ya dengan alam bawah sadar dan kalau kita sejalan dengan alam bawah sadar yang pastinya excited gitu. Kalau sejajar kan pasti excited tuh, enak gitu, seru. Nggak ngerasa keras ya. Enggak. Kita melakukan itu kayak flow aja gitu. Iya kan? Iya, betul. Sedangkan kalau kita tidak sejajar dengan alam bawah sadar, nanti hubungannya ke energi dan lain-lain gitu ya. Hal kecil aja berat rasanya. Nah itu alasan kenapa gue bikin startup itu seperti itu sebenarnya. Jadi gue pengen benar-benar melakukan satu hal yang gue benar-benar suka dan gue excited dengan apa yang gue lakukan. Gitu makanya penting banget. Iya. Dan itu sulit ya bagi orang ya. Mereka rata-rata untuk kalau mau melakukan apa yang mereka suka, mereka mikirnya itu selfish. Nggak boleh, harus sesuai apa yang orang lain lakukan gitu, atau yang masyarakat suruh, atau yang mungkin orang tuanya suruh. Misalnya seorang anak pengen jadi apa gitu, pengen jadi apalah, cuma mungkin dipaksa sama orang tuanya jadi dokter gitu misalnya. Ya dia jalanin juga, tapi ada beban di situ ya. Dan mungkin berhasil juga sih, cuma nggak enak aja. Bisa berhasil cuma nggak enak gitu. Dan merasa berat lah gitu.